Bayangkan suatu pagi, pemerintah Indonesia mengumumkan sebuah penemuan yang menggemparkan dunia. Di salah satu wilayah Indonesia, ditemukan cadangan emas baru bukan sekadar besar, bukan pula terbesar di Asia, melainkan tambang emas terbesar yang pernah ditemukan dalam sejarah manusia. Nilainya diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah. Berita itu langsung memenuhi media internasional, investor berebut masuk, harga saham perusahaan tambang melonjak. Di media sosial, masyarakat mulai berandai-andai, Indonesia bakal jadi negara terkaya. Utang negara langsung lunas, pajak bisa dihapus. Bahkan, ada yang bercanda, setiap warga Indonesia bakal dapat bagian emas. Sekilas, semua itu terdengar masuk akal. Kalau kekayaan alam kita bertambah sangat besar, bukankah negara juga otomatis menjadi kaya? Namun, apakah kenyataannya sesederhana itu? Faktanya, sejarah dunia justru menunjukkan hal yang mengejutkan. Banyak negara yang memiliki cadangan emas, minyak, atau berlian terbesar, tetapi rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan. Sebaliknya, ada negara yang hampir tidak memiliki sumber daya alam, namun mampu menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Lalu apa yang membedakan keduanya? Apakah kekayaan alam memang bukan penentu utama kemakmuran sebuah negara? Apa yang benar-benar akan terjadi jika Indonesia menemukan tambang emas terbesar di dunia? Apakah APBN akan langsung melonjak? Apakah utang negara bisa langsung lunas? Apakah rakyat otomatis menjadi lebih sejahtera? Atau justru Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang jauh lebih rumit? Mari kita bahas bersama. Sebelum membahas dampaknya, kita perlu memahami dulu seberapa besar penemuan yang sedang kita bayangkan. Sebagai ilustrasi, anggap saja Indonesia menemukan cadangan emas baru sekitar 10.000 ton. Jumlah ini hanya sebagai skenario agar lebih mudah dipahami. Jika benar terjadi, cadangan tersebut akan melampaui banyak tambang emas terbesar yang pernah ditemukan di dunia dan mengubah peta industri pertambangan global. Lalu, berapa nilai emas sebanyak itu? Misalkan harga emas berada di kisaran 2 juta rupiah per gram. 1 ton emas sama dengan 1 juta gram. Artinya, 1 ton emas bernilai sekitar 2 triliun rupiah. Kalau cadangannya mencapai 10.000 ton, nilai kotor emas yang tersimpan di dalam tanah bisa mencapai sekitar 20.000 triliun rupiah. Angka ini bahkan lebih besar daripada total APBN Indonesia dalam 1 tahun. Mendengar angka tersebut, wajar jika banyak orang langsung berpikir Indonesia akan menjadi negara super kaya. Namun ada satu hal penting yang sering terlupakan. Cadangan emas bukan berarti tumpukan emas batangan yang siap dimasukkan ke brankas negara. Yang ditemukan justru adalah batuan yang mengandung emas. Kadar emasnya bisa sangat kecil. Bahkan untuk mendapatkan 1 gram emas, perusahaan tambang kadang harus mengolah bertentan batuan terlebih dahulu. Artinya, nilai puluhan ribu triliun rupiah itu masih berupa potensi. Emas tersebut masih berada jauh di dalam tanah. Belum ditambang, belum dimurnikan, belum dijual. Dan tentu saja belum menjadi pemasukan negara. Ibarat seseorang memiliki sawah yang sangat luas. Ia memang memiliki aset yang bernilai tinggi. Namun selama sawah itu belum ditanami dan dipanen, aset tersebut belum menghasilkan uang. Inilah kesalahan yang sering muncul ketika masyarakat mendengar berita penemuan sumber daya alam. Kita cenderung menganggap seluruh nilainya langsung menjadi milik negara. Padahal, kenyataannya jauh lebih rumit. Masih ada proses eksplorasi, pembangunan infrastruktur, investasi, teknologi, tenaga kerja, hingga biaya operasional yang nilainya juga sangat besar. Baru setelah semua proses itu berjalan, emas benar-benar mulai menghasilkan manfaat ekonomi. Kalau tambang emas sebesar itu benar-benar ditemukan, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Indonesia langsung menjadi negara kaya? Jawabannya, belum tentu. Karena menemukan emas hanyalah langkah pertama. Perjalanan hingga emas itu benar-benar menghasilkan uang masih sangat panjang. Bahkan dalam banyak kasus, prosesnya bisa memakan waktu lebih dari 10 tahun. Bayangkan, kamu membeli sebidang tanah yang diyakini mengandung emas. Apakah besok kamu langsung bisa menjual emasnya? Tentu tidak. Kamu harus memastikan dulu seberapa besar cadangannya, seberapa dalam letaknya, bagaimana kualitas batunya, dan apakah biaya menambangnya lebih murah dibanding nilai emas yang akan dihasilkan. Kalau biaya produksinya lebih mahal daripada nilai emasnya, tambang itu justru bisa merugi. Karena itu,
Setelah penemuan awal biasanya dilakukan eksplorasi lanjutan. Para ahli geologi akan melakukan pengeboran di banyak titik. Mereka mengambil sampel batuan, menghitung kadar emas, membuat model 3 dimensi bawah tanah. Semua dilakukan untuk memastikan jumlah cadangan yang benar-benar bisa ditambang secara ekonomis, bukan sekadar perkiraan awal. Proses ini saja bisa memakan waktu bertahun-tahun. Belum lagi harus mengurus berbagai perizinan, mulai dari izin lingkungan, analisis dampak lingkungan, pembebasan lahan, hingga konsultasi dengan masyarakat sekitar. Tambang sebesar ini tidak bisa dibangun hanya dengan satu keputusan pemerintah, karena dampaknya menyangkut lingkungan, ekonomi, dan kehidupan ribuan orang. Setelah semua izin selesai, pekerjaan besar berikutnya baru dimulai, membangun tambang. Kalau lokasinya berada di daerah terpencil, pemerintah dan perusahaan harus membuka jalan baru, membangun jembatan, menyediakan listrik, membuat pelabuhan. Bahkan, kadang harus membangun bandara kecil agar alat berat bisa masuk ke lokasi. Belum selesai sampai di situ. Tambang modern juga membutuhkan fasilitas pengolahan atau smelter. Tujuannya agar batuan yang mengandung emas bisa diproses menjadi logam dengan kemurnian tinggi. Membangun smelter bukan pekerjaan murah. Biayanya bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah, tergantung kapasitas dan teknologi yang digunakan. Selain infrastruktur, tambang emas modern juga membutuhkan teknologi yang sangat canggih, mulai dari alat pengeboran, truk tambang berukuran raksasa, sistem pengolahan mineral, hingga laboratorium untuk memastikan kualitas hasil produksi. Sebagian besar peralatan ini tidak murah, bahkan banyak yang masih harus diimpor dari luar negeri. Artinya, investasi awal yang dibutuhkan sangat besar. Contoh nyatanya bisa kita lihat pada tambang Grasberg di Papua. Tambang ini dikenal sebagai salah satu tambang emas terbesar di dunia. Namun sebelum menghasilkan emas dalam jumlah besar, dibutuhkan investasi yang nilainya mencapai miliaran dolar Amerika. Pembangunannya juga berlangsung selama bertahun-tahun, bukan hitungan bulan. Artinya, meskipun Indonesia menemukan tambang emas terbesar di dunia hari ini, bukan berarti tahun depan APBN langsung melonjak drastis. Pemasukan negara akan datang secara bertahap, seiring meningkatnya produksi, penjualan, serta pembayaran pajak dan royalti dari perusahaan tambang. Dengan kata lain, kekayaan itu tidak datang sekaligus, melainkan mengalir sedikit demi sedikit selama puluhan tahun. Inilah alasan mengapa para ekonom sering mengatakan bahwa sumber daya alam bukanlah uang tunai. Ia lebih mirip sebuah mesin. Kalau mesinnya dibangun dengan baik, dirawat, dan dikelola secara efisien, ia bisa menghasilkan kekayaan dalam jangka panjang. Tetapi, jika salah mengelolanya, mesin itu justru bisa menjadi beban yang menghabiskan biaya tanpa memberikan manfaat sebesar yang diharapkan. Namun, anggaplah semua proses tadi berjalan lancar. Tambang akhirnya beroperasi dan menghasilkan emas dalam jumlah luar biasa. Apakah saat itulah Indonesia benar-benar akan menikmati kemakmuran? Belum tentu. Justru disinilah muncul ancaman yang pernah menjebak banyak negara kaya sumber daya. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai Dutch disease. Ketika mendengar sebuah negara menemukan tambang emas raksasa, kebanyakan orang langsung membayangkan kehidupan yang lebih makmur. Pendapatan negara naik, lapangan kerja bertambah, ekonomi tumbuh lebih cepat. Semua terdengar seperti kabar baik. Namun dalam ilmu ekonomi, ada sebuah fenomena yang justru sering muncul setelah ledakan sumber daya alam. Fenomena ini dikenal dengan nama Dutch disease atau penyakit Belanda. Namanya memang terdengar aneh. Padahal istilah ini berasal dari kejadian nyata di Belanda pada tahun 1960-an. Saat itu Belanda menemukan cadangan gas alam yang sangat besar di Laut Utara. Awalnya semua orang mengira ekonomi mereka akan semakin kuat. Ekspor gas meningkat. Uang asing masuk dalam jumlah besar. Pendapatan negara melonjak. Tetapi beberapa tahun kemudian muncul masalah yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Karena ekspor gas sangat besar, permintaan terhadap mata uang Belanda ikut meningkat. Akibatnya, nilai mata uang mereka menguat. Sekilas ini terdengar positif. Namun bagi industri lain, justru menjadi pukulan berat. Produk buatan Belanda menjadi lebih mahal di pasar internasional. Akibatnya ekspor di luar sektor energi mulai kehilangan daya saing. Bayangkan ada dua perusahaan di Indonesia. Yang pertama, perusahaan tambang emas. Yang kedua, pabrik sepatu. Saat harga emas melonjak, perusahaan tambang mampu menawarkan gaji jauh lebih tinggi.
banyak pekerja akhirnya pindah ke sektor tambang. Pabrik sepatu kesulitan mencari tenaga kerja, kalaupun mendapat pekerja, mereka harus membayar gaji lebih mahal. Biaya produksi pun ikut naik. Bukan hanya tenaga kerja, modal investasi juga mulai berpindah. Investor lebih tertarik menanamkan uang di sektor tambang karena keuntungannya jauh lebih besar. Akibatnya, industri lain seperti pertanian, manufaktur, hingga teknologi kehilangan investasi. Ekonomi menjadi tidak seimbang, semua terlalu bergantung pada satu komoditas. Sekarang bayangkan kondisi itu terjadi di Indonesia. Ekspor emas melonjak sangat tinggi. Devisa terus masuk, rupiah berpotensi menguat. Di satu sisi, barang impor memang menjadi lebih murah. Tetapi di sisi lain, produk ekspor Indonesia seperti tekstil, furnitur, sepatu, makanan olahan, hingga elektronik menjadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri. Permintaan ekspor bisa menurun. Kalau keadaan ini berlangsung bertahun-tahun, struktur ekonomi Indonesia bisa berubah. Semakin banyak orang bekerja di sektor pertambangan, sementara industri manufaktur berkembang lebih lambat, padahal selama ini sektor manufakturlah yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja. Sedangkan industri tambang, meskipun menghasilkan uang sangat besar, jumlah pekerjanya relatif jauh lebih sedikit. Inilah mengapa negara yang kaya sumber daya belum tentu memiliki tingkat pengangguran yang rendah. Pendapatan negara memang naik, tetapi manfaatnya tidak selalu tersebar secara merata. Daerah sekitar tambang bisa berkembang pesat, sementara daerah lain justru tertinggal karena industri mereka kehilangan daya saing, ketimpangan ekonomi pun semakin besar. Fenomena seperti ini pernah dialami banyak negara. Venezuela adalah salah satu contohnya. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Namun karena terlalu bergantung pada minyak dan kurang mengembangkan sektor lain, ekonominya menjadi sangat rentan ketika harga minyak jatuh. Pelajaran yang bisa diambil adalah, kekayaan alam bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi kelemahan jika terlalu diandalkan. Lalu apakah Indonesia pasti akan mengalami Dutch disease jika menemukan tambang emas terbesar di dunia? Tidak juga. Fenomena ini bukan takdir. Ia bisa dicegah dengan kebijakan yang tepat. Kuncinya adalah memastikan emas tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi menjadi pemicu lahirnya industri baru yang memberikan nilai tambah lebih besar. Dan disinilah peran hilirisasi menjadi sangat penting. Jadi, jika menjual emas saja belum cukup untuk membuat Indonesia menjadi negara kaya, lalu apa strategi yang seharusnya dilakukan? Mengapa banyak negara justru memilih mengolah sumber daya alamnya terlebih dahulu sebelum menjualnya ke pasar dunia? Disinilah konsep hilirisasi menjadi kunci. Kalau Indonesia benar-benar menemukan tambang emas terbesar di dunia, langkah paling mudah adalah langsung menambang lalu menjual emas tersebut ke pasar internasional. Negara memang akan memperoleh pemasukan, namun pertanyaannya, apakah itu cara terbaik? Belum tentu. Karena dalam dunia ekonomi, negara yang paling kaya biasanya bukan yang paling banyak menjual bahan mentah, melainkan yang paling banyak menciptakan nilai tambah. Coba bayangkan sebuah pohon kelapa. Kalau dijual sebagai buah, harganya mungkin hanya belasan ribu rupiah. Tetapi jika diolah menjadi santan, minyak kelapa, arang tempurung, hingga produk kosmetik, nilainya bisa berkali-kali lipat. Prinsip yang sama juga berlaku pada sumber daya alam. Semakin banyak proses yang dilakukan di dalam negeri, semakin besar nilai ekonomi yang bisa dinikmati masyarakat. Begitu juga dengan emas. Yang ditambang sebenarnya bukan emas batangan siap jual, melainkan batuan yang mengandung berbagai mineral. Batuan tersebut harus dihancurkan, dipisahkan, dimurnikan, lalu dicetak menjadi emas dengan kadar tertentu. Semua proses itu membutuhkan teknologi, tenaga kerja, dan industri pendukung. Kalau seluruh proses dilakukan di Indonesia, manfaat ekonominya tentu jauh lebih besar. Namun hilirisasi tidak berhenti pada pemurnian emas. Emas bisa menjadi bahan baku berbagai industri bernilai tinggi, mulai dari perhiasan, komponen elektronik, alat kesehatan, perangkat telekomunikasi, hingga teknologi luar angkasa. Semakin banyak industri yang tumbuh di sekitar tambang, semakin besar pula lapangan kerja yang tercipta. Bukan hanya untuk pekerja tambang, tetapi juga insinyur, teknisi, peneliti, hingga pelaku UMKM. Inilah mengapa banyak negara maju tidak hanya menjual bahan mentah. Mereka berusaha menguasai rantai nilai, mulai dari pengolahan hingga produk akhir. Nilai terbesar justru sering muncul di tahap tersebut. Sebuah cincin emas, misalnya,
bisa dijual jauh lebih mahal daripada nilai emas yang terkandung di dalamnya, karena ada desain, merek, teknologi, dan proses produksi yang menambah nilainya. Selain industri, ada satu hal lagi yang sering terlupakan, yaitu cadangan emas nasional. Tidak semua emas yang ditambang harus langsung dijual. Sebagian bisa disimpan sebagai cadangan negara. Bank sentral di berbagai negara melakukan hal yang sama. Cadangan emas menjadi salah satu aset penting untuk menjaga kepercayaan terhadap perekonomian, terutama ketika dunia sedang menghadapi krisis atau gejolak keuangan. Hasil dari tambang juga seharusnya tidak hanya dinikmati pada masa sekarang. Pendapatan dari royalti dan dividen bisa dialokasikan untuk membangun aset jangka panjang, misalnya membangun sekolah, rumah sakit, pelabuhan, jalan, riset teknologi, hingga meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan begitu, ketika suatu hari cadangan emas habis, Indonesia tetap memiliki sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Ada satu negara yang sering dijadikan contoh dalam mengelola kekayaan alam, yaitu Norwegia. Ketika menemukan cadangan minyak besar di Laut Utara, mereka tidak menghabiskan seluruh pendapatannya untuk belanja jangka pendek. Sebagian besar keuntungan justru disimpan dalam dana investasi negara atau Sovereign Wealth Fund. Dana tersebut kemudian diinvestasikan ke berbagai aset di seluruh dunia agar manfaatnya bisa dirasakan hingga generasi mendatang. Indonesia sebenarnya sudah mulai bergerak ke arah itu. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong hilirisasi berbagai komoditas seperti nikel, tembaga, dan bauksit agar tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah. Kalau suatu hari Indonesia menemukan tambang emas terbesar di dunia, pendekatan yang sama bisa diterapkan. Tujuannya bukan sekadar menjual emas lebih banyak, tetapi membangun ekosistem industri yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Jadi, tambang emas bukanlah garis akhir. Ia hanyalah titik awal. Keberhasilan sebuah negara tidak ditentukan oleh seberapa banyak emas yang dimiliki, melainkan seberapa cerdas negara tersebut mengubah emas menjadi industri, teknologi, lapangan kerja, dan kesejahteraan yang bisa bertahan selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Namun semua rencana itu tetap bergantung pada satu pertanyaan besar. Seberapa besar sebenarnya keuntungan yang akan masuk ke kas negara? Apakah tambang emas raksasa benar-benar mampu melunasi utang Indonesia, membiayai APBN, dan membuat rakyat lebih sejahtera? Mari kita hitung kemungkinan dampaknya. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling ditunggu. Kalau Indonesia benar-benar memiliki tambang emas terbesar di dunia, apakah utang negara bisa langsung lunas? Jawabannya, secara teori, bisa memberikan bantuan yang sangat besar. Tetapi, bukan berarti seluruh nilai emas itu langsung masuk ke kas negara. Ada perbedaan besar antara nilai tambang dan pendapatan negara. Misalnya, tambang tersebut menghasilkan emas senilai 100 triliun rupiah dalam 1 tahun. Angka itu bukan berarti pemerintah menerima 100 triliun rupiah. Pendapatan masih harus dibagi untuk biaya operasional, gaji pekerja, pembelian alat berat, bahan bakar, perawatan, pajak, royalti, hingga keuntungan perusahaan yang mengelola tambang. Negara hanya menerima bagian sesuai aturan yang berlaku. Sumber penerimaan negara juga tidak hanya berasal dari royalti. Ada pajak perusahaan, ada dividen jika perusahaan tersebut dimiliki negara, ada pajak penghasilan para pekerja, ada PPN dari aktivitas ekonomi di sekitar tambang. Semakin besar ekosistem industrinya, semakin banyak pula sumber pemasukan yang mengalir ke APBN. Karena itu, manfaat terbesar seringkali bukan berasal dari emasnya saja, tetapi dari aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitarnya. Dampaknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Proyek tambang besar membutuhkan ribuan pekerja, mulai dari operator alat berat, teknisi, ahli geologi, insinyur, tenaga keamanan, sopir logistik, hingga pelaku UMKM yang menyediakan makanan, penginapan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Satu tambang besar bisa menggerakkan ekonomi sebuah daerah selama puluhan tahun. Namun manfaat itu hanya akan terasa jika masyarakat lokal ikut dilibatkan. Kalau tenaga kerja didominasi dari luar daerah, bahan baku diimpor, dan keuntungan lebih banyak mengalir ke luar negeri, maka daerah sekitar tambang bisa saja tetap tertinggal. Karena itu, pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan pelaku usaha lokal menjadi bagian yang tidak kalah penting dibanding proses penambangan itu sendiri. Di sisi lain, pemerintah juga harus memikirkan masa depan. Emas adalah sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Sekali habis, tidak akan kembali. Karena itu,
Pendapatan dari tambang sebaiknya tidak hanya digunakan untuk belanja rutin. Sebagian harus diinvestasikan untuk membangun sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, energi, dan industri manufaktur, agar ekonomi tetap tumbuh setelah tambang berhenti berproduksi. Jadi, apakah menemukan tambang emas terbesar otomatis membuat Indonesia menjadi negara terkaya? Jawabannya tidak. Emas memang bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Tetapi, mesin itu tetap membutuhkan pengelolaan yang baik. Tanpa tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, dan pembangunan industri yang kuat, kekayaan sebesar apapun bisa habis tanpa meninggalkan kemakmuran yang berkelanjutan. Sejarah telah membuktikan bahwa kekayaan alam hanyalah sebuah kesempatan. Ada negara yang berhasil mengubahnya menjadi kesejahteraan untuk beberapa generasi. Ada pula yang justru terjebak dalam ketergantungan, korupsi, dan perlambatan ekonomi. Jika suatu hari Indonesia benar-benar menemukan tambang emas terbesar di dunia, pertanyaan terpentingnya bukan lagi berapa banyak emas yang kita miliki, melainkan apakah kita mampu mengelolanya dengan bijak. Karena pada akhirnya, yang membuat sebuah negara kaya bukanlah apa yang tersimpan di dalam tanah, tetapi bagaimana rakyat dan pemerintahnya mengubah kekayaan alam menjadi kemakmuran yang bisa dirasakan oleh semua orang.